Ya, khalaqani wa huwa yahdi. Allah yang menciptakanku dan Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Ini yang paling utama. Ya, menarik ini. Agar supaya kemudian kita bisa mengajarkan anak tentang spirit iman, spirit tauhid. Karena tauhid tidak sekedar bab Allah dan sifat wa asma'nya, tidak. Allah tidak terpisahkan dengan Rasulnya, Allah tidak terpisahkan dengan kitabnya, Allah tidak terpisahkan dengan perintah jihadnya, dan Allah tidak terpisahkan dengan cita-cita tertinggi hambanya. Kalau kita cuma membicarakan Allah dalam bab tauhid, sifat wal asma', hanya menjadi Islamologi catatan-catatan kita. Tapi Allah tidak terpisahkan dengan Rasulnya, Allah tidak terpisahkan dengan kitabnya, Allah tidak terpisahkan dengan semangat yang ditanamkan kepada hambanya, dan Allah tidak pernah dipisahkan dengan cita-cita tertinggi hambanya. Itu apa? Asma'amanina, al-mautu fisabilillah asma'amanina. Ini poin pertama dari alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Yang kedua, nah ini harusnya bapaknya ke emaknya nih, yang kedua ini lebih cocok. Walladzi huwa yud'imuni wa yashfin wa yasqin. Ayat 79. Walladzi huwa yud'imuni, dan dia yang memberikan aku makan, wa yasqin, dan minum. Pak, lihat Pak, dalam bab ini bicara dengan anak soal makan dan minum, itu bagian Pak terpisahkan dengan bicara iman, Pak. Jangan sampai ada persepsi anak, mohon maaf, emang ini berat, menganggap yang memberi makan dia itu bapaknya. Duit dari siapa? Bapak. Yang masak siapa? Emak. Jangan, Pak. Itu nggak usah dijelaskan, biar dia lihat, oh ayah kasih uang, mama belanja, mama masak, mama yang nyuapin. Itu nggak usah dijelaskan. Yang dijelaskan ini, siapa yang memberi makan, siapa yang memberi minum? Allah. Kenapa? Karena makna makan dan minum itu sama dengan makna hidup. Selama ini yang membuat, mohon maaf, selama ini yang membuat seorang ayah kadang lupa. Betul kita yang memberikan nafkah kepada istri dan anak, tapi ingat, yang memberikan kamu nafkah itu adalah Allah. Ingat ayat-ayat tentang nafkah. Selalu Allah melukiskan dengan kalimat apa? Wa mimma razaqnakum, dan dari rizki yang kami berikan kepadamu, yunfikun, infakkanlah. Ya, infakkanlah. Kalau kita berikan kepada istri dan anak, itu namanya nafkah. Kalau ibu punya pekerjaan, ibu punya warisan, ibu punya harta, ibu berikan pada suami dan anak, itu namanya bukan nafkah, sedekah. Nggak ada nafkah dari istri, nggak ada nafkah dari istri, nilainya semuanya sedekah. Besok terjadi masalah rumah tangga, dia ternyata dia nyimpan struk perbelanjaan semua, dia bawa ke hakim akan jadikan hutang bagi suami. Makanya pulang dari sini, kalau ibu mau baju belanja, tanya ikhlas enggak? Jangan simpan struknya, Bu. Kalau mau bantu aja. Alladzi yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi kita makan, Allah yang memberikan kita minum. Apa dampaknya, Pak? Anak yang tahu bahwa makanan ini dari Allah, anak yang tahu makanan minuman dari Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan memakan dan minum kecuali bismillah. Karena ini ayah bilang makanan ini dari Allah, ayah bilang makanan ini dari Allah, minuman ini dari Allah, maka aku tidak akan pernah makan dan tidak akan pernah minum kecuali aku membaca nama Allah. Sederhana. Tapi ini bukan tanggung jawab kita, emaknya. Bahkan saking menjaga agar jangan sampai orang tidak lupa bahwa itu nama Allah, dari Allah. Kalau sudah terlanjur makan dan minum, tetap ada Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, hafal semua berarti banyak terlambat ya. Wal awwalu wa akhiru. Apa maknanya? Untuk supaya kita tidak pernah melupakan. Hatta itu anak sudah lupa, dek baca dulu, karena makanan ini dari Allah, mama yang masak, tapi semua dari Allah. Maka apa yang kita obrolan? Bismillahi wal awwalu wa akhiru. Hadis sahih. Dengan nama Allah, dialah yang paling awal dan dia yang paling akhir. Tapi ini jangan dijadikan hobi, ya, supaya kita punya kesadaran. Supaya kita punya kesadaran. Lihat Pak, poin yang kedua, urusan yang paling sering dalam rumah tangga itu urusan memberi makan dan memberi minum. Problem ibu-ibu sampai hari ini, kenapa anaknya kurus, susah memberi makan. Bahkan ada yang rela sewa taman, sebuah taman, gitu ya Allah. Ada yang rela harus sewa sebuah gerai, sebuah waralaba. Kenapa? Karena dia cuma bisa makan di situ. Itu problem terbesarnya. Padahal sebenarnya kalau kita biasakan dia, Pak, beritahu dia, yang memberi kita makan, yang memberi kita minum adalah Allah. Inilah sebabnya kenapa orang Quraisy disuruh menyembah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quraisy, "Liila bi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah oleh kalian wahai Quraisy Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'. Lihat ini Pak, pemahaman tauhid. Kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah telah memberikan kalian makan sehingga hilang rasa lapar. Baru yang kedua, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa makanan lebih dulu? Karena memang ini kebutuhan paling mendasar manusia. Pak, orang Quraisy kenapa disuruh menyembah Allah? Karena Allah telah memberi makan mereka. Bicaralah dengan anak. Bapak lebih tahu bagaimana gaya bahasa. Nanti kalau mengambil contoh-contoh nanti pada obat berikutnya. Karena biasanya kita harus sampai pada contoh kalimat. Nah ini repot ini. Karena di Indonesia walaupun kalimat sudah diberi contoh, tergantung Bapak orang mana. Karena dalam bahasa Indonesia kalimat yang sama kalau dengan logat yang berbeda malah beda artinya. Saya orang Solo, Sulawesi. Bapak orang Solo, Solo asli. Itu beda Pak, kalimatnya sama, tapi kalau cara Bapak menyampaikan beda Pak. Contoh, membangunkan anak. Kalau orang Solo itu harus belajar orang Sulawesi baru bisa membangunkan anak, walaupun kalimatnya sama. Nah, subuh, bangun, insya Allah juhur, insya Allah. Gak bisa. Tapi kalau orang Sulawesi, subuh, bangun. Beda. Jadi nantilah soal kalimat nanti. Kita kembali lagi. Yang terpenting adalah Pak, dialog Bapak apapun, Pak. Anak itu dengan Bapak itu Pak. Apa itu yang dibilang? Yusan, anakmu adalah belahan hatimu. Yuha. Ya. Bapak lebih tahu bahasa apa yang paling cocok Pak. Bapak orang mana terserah, tapi Bapak harus jelaskan ini. Bapak kerja nak, dapat nafkah untuk memberikan pada kalian. Mama masak dengan enak atau mama belanja. Biasanya kan mama masak, sekarang udah capek masak. Karena mereka karena sudah mulai belajar hadis, tidak ditemukan satupun ada ayat dan hadis yang menyuruh wanita memasak. Dan fasilitas sudah ada. Dengan teknologi online semuanya delivery. Ya Allah. Yang memberi makan dan yang memberi minum adalah Allah. Bapak lihat perkara kecil, tapi ini tauhid iman. Pak, mohon maaf Pak, Bapak, saya beritahu Pak, jika ada orang banyak, semuanya orang baik, tapi Bapak pasti paling akan menghormati satu orang di antara mereka yang memberi makan pada Bapak. Ustadz, memang Ustadz baik, tapi maaf, yang beri makan bukan Ustadz, ayah saya pasti mencintai ayah saya. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita manusia, ajarkan kepada anak-anak, ayah yang memberi kalian makan, tapi ayah memberi kalian makan. Tapi ingat, makanan ini dari Allah.